Bangunan greget di dunia kalian harus punya kalau mau masuk greget. Punya lagi gue. Seberapa greget bangunan di negara lu? Negara gua, Itali, punya menara Pisa miring 4 derajat karena tanahnya ambles. Terus malah jadi ikon dunia. Mantap. Silakan masuk. Seberapa greget bangunan di negara lu? Di India, kita punya Taj Mahal. Banyak orang mengira kalau itu tuh masjid. Terus? Padahal itu tuh kuburan, makam. Silakan masuk. Dan lu, seberapa greget bangunan di negara lu? Kita di Indonesia punya 1000 candi. Terus? Dibangun semalam doang. Ah, bohong nih. Seriusan. Siapa yang buat? Jin. Udah, siapa yang nyuruh tuh? Orang yang nyuruh bikin candi. Kapan bikinnya? Udah lama, udah ribuan tahun yang lalu. Katanya semalam. Nggak gitu. Aduh, gak nyambung nih. Maksudnya tuh cuma dalam 1 malam udah jadi tuh 1000 candi gitu. Enggak. Gini nih, gua tanya, berapa kecubung yang lu makan hari ini? Ngaku. Permisi menir, duit saya tinggal 100.000 lagi nih, tapi saya lapar banget. Kira-kira di Belanda di sini bisa dapat apa ya? Bisa dilihat menunya dulu ya. Ini semur mau semur daging nih. Maaf nih menir, bukan apa-apa ya. Bisa nggak makanan Belanda aja gitu? Masa saya jauh-jauh ke Belanda masih makan makanan Indonesia? Kamu tuh ya udah lapar masih aja cerewet. Semur yang kalian biasa makan di Indonesia itu berasal dari kata Belanda yaitu semur, yang artinya merebus secara perlahan dengan tomat dan bawang. Jadi orang Belanda yang ngajarin kalian itu masak semur. Nggak jadi ya kalau gitu. Makanan yang lain aja ada nggak? Pastai aja gimana? Isinya daging cincang sama sayuran atau kroketan. Itu mah pastel, kroket, kan dari Indonesia. Aduh, aslinya itu dari Belanda. Sama kayak bistik Jawa. Itu asalnya dari beef stick Belanda. Tapi kalian masaknya dengan bumbu yang berbeda. Pakai kecap manis juga. Kue nastar. Asal katanya ananas yang berarti nanas. Dan tar itu berarti kue atau pie. Terus disingkat ananas dan tar. Jadi nastar. Gitu. Orang Belanda semua yang ngajarin kalian masak begituan. Oh, terus masakan asli Indonesia apa dong? Jadi pesen apa nih? Beef steak aja deh menir, 100.000. Harganya 420.000. Ada tambah lagi. Ya kurang dong kalau segitu. Gini aja. Saya makan nih menir ya. Bayarnya pakai cuci piring, bisa kan? Udah saya kira nggak bisa. Pakai cara begituan kasih Indonesia banget. Jangan gitu dong menir. Jangan-jangan orang Belanda juga ngajarin kita pakai cara begituan. Kalau di Inggris ini namanya apa? It's Komodo Dragon. Bodoh amat lah. Nah, kalau ini namanya apa nih? Nah, ini kayak naga juga nih, dragon. Tapi dia di laut, jadi namanya Sea Dragon. Naga air. Oh, ya emang mirip naga sih. Nah, kalau ini apa nih namanya nih? Ini naganya bisa terbang, jadi namanya Flying Dragon. Hah? Naga lagi. Orang Inggris kayaknya suka banget ya sama naga ya. Kalau yang ini nih apa nih namanya? Dragonfly. Dibalik dong namanya. Kok namanya naga semua sih? Ya karena emang mirip naga. Mirip dari mana? Di otak lu tuh naga semua isinya. Oh, apa sih yang nggak mirip naga? Nah, buah aja buah. Nah, kalau ini apa nih buah apa nih? Dragon fruit. Ya iya, sama kayak Indonesia dong buah naga. Mirip itu. Mirip. Nah, kalau ini apa namanya nih? Tetangga gua. Aku tak ikut-ikutan lah bang. Nanti aku diapakannya, abang mau tanggung jawab. Aku di sini tuh cuma nyari makan bang. Human? Man? What? Aku gak tahu namanya. Ini masih pakai gak bang? Dia orang Medan. Oh, the dragon. Dari liar kayak gini tuh langka banget di Kanada. Bayangin aja, dia tuh punya manfaat untuk menurunkan resiko serangan jantung, asam lambung, untuk imunitas juga bisa. Mahal harganya, 500 sampai 800 ribu rupiah per kilonya. Buah kresen kan itu, nggak usah beli mahal-mahal mbak, tinggal pungutin aja di depan rumah gua, banyak yang jatuh, ayo pungutin. Kalau musim panas di Jerman paling enak banget makan rose apple. Itu tuh harganya 400 ribu rupiah, mahal banget kan, gak mampu beli kan. Lah, jambu air doang, tinggal ngambil di belakang rumah gua kak. Enggak, bang, siapa sih manggil lu? Kalau di negara Ana, paling sering pakai arang dari batok kelapa untuk sisa. Harga satu kantongnya 1 juta rupiah aja. Abah, ini banyak banget gua batok kelapa, ambil aja, baka.
Di negara I paling suka pakai keranjang bambu kayak gini yang punya nilai estetik tinggi. Sometimes so expensive. Harganya 1 juta rupiah aja. Ini mas serok sampah di rumah gua, mister. Ya ampun, gak usah 1 juta. 300 aja nih, bayarin. Zlatan Ibrahimovic doang yang gua tahu dari Swedia. Maaf lah, gua nggak tahu apa-apa. Habisnya negara lu gak terkenal sih. Iya sih, emang Zlatan terkenal banget. Sampai nama Zlatan aja masuk kamus Swedia yang artinya mendominasi di luar dan di dalam lapangan. Ya, buset. Tapi tahu IKEA kan, H&M, Ericsson, sama terus Spotify. Tahu lah. Nah, semuanya tuh dari Swedia. Game Minecraft aja dari Swedia. Negara gua terkenal. Emang negara lu? Terkenal negara gua. Terkenal lu aja. Nah iya. Ngejek lu. Udah, gua mulus. Mau ke toilet dulu. Lega. Mbak, ini kan toilet cowok. Bener gak sih toilet cowok? Apa gua salah masuk ya? Orang baru ya. Jadi gini, di Swedia itu nerapin kesetaraan gender. Jadi kita tuh sama, jadi gak masalah. Cowok dan cewek di satu toilet. Nah, lagian emang situ cowok. Ya iyalah. Mana coba? Welcome to Greget Club. Cuma negara yang greget yang boleh masuk sini. Seberapa greget negara lu? Di Jepang, kita punya Shibuya Cross, tempat penyeberangan orang. Terus, sekali nyebrang, orangnya 3.000 orang. Silakan masuk. Seberapa greget negara lu? Di Kanada banyak pantai. Terus, Butuh 30 tahun jalan kaki buat kamu ngelilingin seluruh pantai di Kanada. silakan masuk. Lu, seberapa greget negara lu? Di Indonesia ada babi minum pipisnya raja. Terus? Babinya hamil, lahir dayang sumbi. Habis itu dayang sumbi kawin sama anjing. Terus? Lahir sangkuriang. Habis itu sangkuriang makan bapaknya sendiri, si anjing. Terus ya diusirlah sama emaknya dayang sumbi. Habis itu sangkuriang gede. Terus sangkuriang naksir emaknya sendiri, dayang sumbi. Ditolak. Habis itu sangkuriang marah, nendang perahu. Terus? Perahunya jadi gunung. Greget kan? Wah, make nih orang. Negara yang terkenal karena keju, Italia, Belanda. Yang benar itu adalah Prancis. Pasti salah nebak kan? karena kita punya lebih dari 1.000 jenis keju. Kita ada sih keju khas Indonesia, namanya Danke, dari Sulawesi Selatan. Itu kejunya kayak tahu, terus rasanya gurih-gurih gitu. Teksturnya tuh kenyal-kenyal, agak keras, gak lembek. Sering pakai emot ini ketika cetan. Ini patung Moai dari Pulau Pasca, Chile. Ada lebih 900 patung Moai di pulau ini. Peninggalan zaman megalitikum tetap terjaga di sini. Alah, dipajang doang. Nih di Indonesia tetap kita pakai peninggalan megalitikum. Apa tuh? Ulekan. Indonesia pasti nggak punya kanguru kan di sini. Kanguru populasinya sampai 50 juta lebih. Padahal manusia yang ada di Australia cuma 26 juta lebih. Kanguru mah juga ada di Indonesia. Kanguru pohon asalnya dari Papua. Ukurannya lebih kecil dari kanguru kalian. Di Indonesia juga ada kanguru. Kok ada semua sih? Terus apa dong yang Indonesia yang nggak punya? Adil total bagi seluruh rakyat Indonesia. Ah, lu mah malas banget. Ah, udah ngomong kayak gitu. Enaknya tinggal di Arab Saudi. Bisa tobat, bisa naik gaji tiap hari. Ya dong, ente pasti suka tinggal di negara ana. Nanti ente anak ajak keliling-keliling, seru pasti. Oke, harus banget nih kelilingnya sekarang. Sudah pasti. Soalnya kalau jalan siang-siang, itu panas. Mending malam-malam. Kami di Arab Saudi, jalannya malam-malam. Ya tapi nggak jam 2 pagi juga dong. Nanti juga ente terbiasa. Besok ada konser Blackpink. Mau nonton lah? Hah? Konser Blackpink? Enggak. Paling dipisah tempat cewek sama cowoknya kayak pengajian. Nggak seru. Hah? Dipisah? Mana seru? Konser pasti dicampur. Ya udah ayo kita nonton. Tapi kok aneh ya? Gimana konser semalam? Seru kan? Seru dong. Lisa. Ini yang lebih seru. Sekarang kita ke pantai, kita lihat cewek-cewek. Walah, paling pakai cadar semua di sana. Apa yang mau dilihat? Ini beda dong. Sama kayak di Bali negara ente. Sejak pemimpin baru Muhammad bin Salman, kami jadi bebas di sini. Jadi ke pantai bisa lihat cewek. Tapi masuk pantainya pakai fulus. Tenang, ana terakhir. Ya elah, gua tuh kesini tuh mau tobat, tau nggak? Gas, mantap, let's go. Kegiatan Bapak selama Idul Adha ngapain aja Pak kalau boleh tahu? Pagi-pagi sholat Id.
Ya terus ngapain lagi? Ya baliklah tidur. Tanggal merah mah mending tidur. Kalau Abah gimana? Di Arab Saudi, Idul Adha bertepatan dengan puncak ibadah haji. Di Mina, Arafah, Mekah, jadi suasananya jauh lebih sakral dan lebih ramai. Nggak ikut motong hewan kurban, Pak? Itu sih urusan panitia kurbannya. Habis mereka motong, ya tinggal ngantri. Udah gampang gitu aja kok. Idul Adha disebut hari raya besar di Arab Saudi. Sedangkan Idul Fitri, hari raya kecil. Pemerintah Arab Saudi menyelenggarakan penyembelihan massal yang terorganisir. Bukan cuma di Arab Saudi. Daging-daging kurban yang dipotong di Arab Saudi didistribusikan ke seluruh negara-negara miskin di seluruh dunia seperti negara-negara di Afrika. Di mana-mana nih, di Sumatera, Jawa, Bekasi, yang paling meriah itu Idul Fitri. Di sana kita beli baju baru, terus mama-mama sama keluarga. Ini makan daging doang, heboh banget, aneh lu. Justru negara ente yang aneh. Di Idul Adha, kita kasih makan orang-orang di seluruh dunia sampai kenyang. Kalau maaf-maafan, beli baju baru, ngapain harus Idul Fitri? Bisa tiap hari beli baju baru. Mana duitnya beli baju baru tiap hari? Mending lebaran aja. Oh, jadi ente nggak mampu nih beli baju tiap hari? Iya. Oke. Masukin Indonesia ke daftar negara miskin penerima daging kurban, oke? Sip. Nyampe. Mana kangurunya nih? Ini tuh Austria. Kanguru tuh ada di Australia. Australia tuh. Oh, beda ya. Ya beda lah. Austria itu tempat lahirnya musisi klasik legendaris kayak Mozart sama Beethoven. Tahu nggak? Enggak. Kartu pos, tahu nggak? Tahu. Nah, Austria itu negara yang pertama kali memperkenalkan kartu pos di tahun 1869. Habis itu, negara-negara lain pada ngikutin. Nah, itu jadi inovasi besar di bidang komunikasi waktu itu. Wah, keren juga ya Austria. Bukan cuma itu. Austria negara pertama yang nyiptain mesin pemanggang roti otomatis tahun 1921. Itu juga jadi gebrakan inovasi yang besar di dunia kuliah pada masa itu. 1921 udah modern banget ya Australia. Tempat gua tahun segitu masih lawan penjajah. Ya iyalah. Terus Apa? kalau mau lihat koala di mana? Ini Austria. Iya lupa. Jadi perginya sama aku kan? Ya jadilah, lu kemana aja sih? Ya udah, ayo. Ayo. Hati-hati loh nunggu di sana sendirian. Apa emangnya? Dulu ada yang ketabrak kereta di sana. Seriusan? Iya, orang-orang pada nggak berani lewat atau nunggu di sana kayak lu tadi. Takut ada teke-teke. Teke-teke emangnya apaan? Itu hantu wanita yang ditabrak kereta. Tubuhnya terbelah jadi dua, tapi arwahnya malah gentayangan. Aku pernah loh lihat dia. Yang bener ah. Iya bener. Aku pernah lihat dia merangkak dan menggesekkan sikunya ke aspal. Beberapa hari yang lalu, aku pulang sendirian lewat jalan itu tadi. Tiba-tiba, aku mendengar suara. Aku pikir itu suara serangga atau angin. Setelah berbalik ke belakang, aku melihatnya. Seseorang wanita tanpa tubuh bagian bawah. Merangkak cepat, matanya menatap tajam. Mukanya pucat dan senyumnya menyeringai. Aku pun lari, tapi dia lebih cepat dariku. Kenapa lari? Apa kamu tahu kenapa aku selalu membelah korban-korbanku menjadi dua? Biar kalian merasakan apa yang aku rasakan. Dan sekarang giliranmu. Ini gila sih kalau ketemu teke-teke beneran. Makanya, kamu hati-hati. Iya man. Woi! Kemana aja sih lu? Dari tadi gue cariin ternyata lu malah di sini. Jadi pergi nggak sih kita?